Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, Tuhan yang selalu ada bersama menyertai kami, dan yang senantiasa mendengar seruan doa kami. Terima kasih untuk hari ini, hari baru yang Tuhan jadikan untuk kami jalani dalam berkat Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 104 ayat 33-35. Tertulis demikian. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, ada beberapa orang yang melakukan percobaan untuk memperdayai AI atau Artificial Intelligence. Mereka membuat sebuah gambar 3 dimensi dan menyuruh AI menebak gambar apakah itu. Dan ternyata AI salah menebak. Ada juga orang yang mencoba memperdayai AI dengan sebuah pernyataan yang mendorong AI menyimpulkan sesuatu yang salah. AI masih bisa diperdayai. Manusia juga bisa diperdayai oleh sesamanya. Tapi bisakah kita memperdayai Tuhan dengan pikiran kita? Terhadap manusia, kita bisa menyembunyikan sesuatu. Kita bisa menutupi niat kita, kita bisa memanipulasi, kita bisa berpura-pura. Tapi pertanyaannya, apakah kita bisa melakukan hal yang sama terhadap Tuhan? Bisakah kita membuat Tuhan mengira sesuatu yang lain dari apa yang menjadi tindakan dan perkataan kita? Di dalam Mazmur 104 ini, pemazmur menyadari bahwa Tuhan tahu isi hati dan pikirannya. Dan itu sebabnya dikatakan di ayat 34, biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Dalam terjemahan bahasa Inggris, kalimat ini berkata, may my thoughts be pleasing to him. I will rejoice in the Lord. Biarlah pikiranku berkenan kepadanya. Biarlah pikiran-pikiranku menyenangkan hati Tuhan. Artinya adalah bahwa setiap yang ada di dalam pikiran kita, dalam perenungan di hati kita, semuanya itu begitu nampak jelas di hadapan Tuhan. Tidak ada yang dapat disembunyikan dari Tuhan. Tuhan melihat semuanya. Tuhan bukan hanya mendengar apa yang keluar dari mulut kita, perkataan kita, tapi Tuhan mengetahui dan mendengar suara hati kita. Kita bisa menipu orang lain dengan kata-kata yang kedengarannya baik, yang mungkin terdengar rohani, tapi Tuhan menilai motivasi terdalam yang ada di kedalaman hati kita. Pemazmur di sini tidak ingin hanya terlihat benar di luar, tidak ingin kelihatan rohani di mata orang lain, tapi dia punya kerinduan agar isi pikirannya pun, isi hatinya pun menyenangkan hati Tuhan. Jadi apakah kita bisa memperdayai Tuhan dengan pikiran kita, dengan perkataan kita, dengan perbuatan kita? Tidak mungkin bisa. Itu adalah hal yang mustahil. Tuhan tahu semua niat kita. Tuhan tahu apa yang ada yang menjadi motivasi kita secara pribadi.
Ananias dan Safira, mereka mencoba memperdayai Petrus, tapi mereka tidak dapat memperdayai Tuhan. Tuhan tahu niat Ananias dan Safira. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi pesan firman Tuhan lewat kebenaran ini? Kalau Tuhan tidak bisa diperdayai oleh kita, karena Tuhan tahu isi pikiran kita, bahkan sebelum kita mengungkapkannya, maka janganlah berusaha menyembunyikan niat hati kita dari Tuhan. Jangan berusaha berpura-pura baik, tapi jadilah pribadi yang tulus di hadapan Tuhan, yang terbuka, dan jadilah orang yang menyenangkan hati Tuhan, yang lahir dari hati yang murni, penuh ucapan syukur di hadapan Tuhan. Tuhan tidak dapat ditipu oleh kita. Dia tidak dapat diperdayai oleh kepura-puraan kita yang kelihatannya begitu baik. Mari biarlah pikiran kita, perenungan kita, isi hati kita selalu manis terdengar di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami sadari Engkau tahu segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Ampuni kami kalau kami masih kotor di hadapan Tuhan. Pikiran kami masih berisi kejahatan dan kenajisan. Perbuatan kami kelihatan bungkusnya baik, tapi di dalamnya penuh dengan kebusukan. Ampuni kami Tuhan dan kuduskan kami. Bersihkan kami dari dalam. Biarlah isi hati kami, pikiran kami semuanya menyenangkan Tuhan, sehingga keseluruhan hidup kami berkenan di hadapan-Mu, dan perenungan kami, hati kami manis terdengar di dalam hadirat-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang menegur kami dan memimpin kami selalu dalam jalan kebenaran-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami. Pimpin kami supaya kami selalu berkemenangan dan hidup kami menjadi kesaksian. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam persoalan. Lawatlah ya Tuhan, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Yang terikat kuasa kegelapan dilepaskan saat ini dan diberi kemenangan. Yang sedang dalam persoalan, Tuhan berikan terobosan yang ajaib. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan memimpin kami dalam rencana-Mu yang baik, indah dan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.